Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2D, jurusan Teknik Mesin Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai displacement and area measurements dari mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Anggota kelompok kami yaitu Adi Winata, I0420002, saya sendiri Olewit Cesar Salbenisa, I0420003, 0033, Dwi Budi Setiawan I042045, Ningam Subekti I04200108, dan Cinta Raga Saputri I04200132. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah introduction atau pengantar materi, yang kedua adalah dimensional measurement atau dimensi pengukuran, yang ketiga adalah Koch blocks atau pengukuran, blok pengukur, yang empat adalah optical method atau metode optik, yang kelima adalah pneumatic displacement gauge, yang keenam adalah area measurement, tujuh adalah the planimeter, a device of historical interest, yang delapan adalah graphical and numerical methods for area measurement, dan yang terakhir adalah surface area. Oke, materi yang pertama bisa diterangkan oleh teman saya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu introduction atau pengenalan. Yang pertama, pengukuran adalah mengambil sebuah nilai input yang kemudian diubah menjadi nilai output yang dapat diamati. Ada dua macam pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran dimensi atau dimensional, dan yang kedua pengukuran perpindahan atau displacement. Yang pertama, pengukuran dimensi dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu benda, pengukuran luas pada bangunan geometri standar atau teratur, dan penentuan luas bangunan geometri acak atau tidak beratur. Biasanya didekati dengan integrasi mekanik, grafis, atau numerik. Yang kedua yaitu pengukuran perpindahan. Pengukuran perpindahan menyiratkan pengukuran pergerakan suatu titik dari satu posisi ke posisi yang lain. Bab ini akan membahas tentang pengukuran statis. Pengukuran dinamis seperti pengukuran perpindahan akan dibahas di bab selanjutnya. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang kedua yaitu dimensional measurements atau pengukuran dimensi. Next. Jadi di sini pengertiannya adalah suatu proses untuk menentukan nilai suatu besaran dengan menggunakan alat ukur dimensi yang berhubungan dengan standar ukur. Ini merupakan definisi secara umum dari pengukuran dimensional. Nah, pengukuran dimensi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran dimensi sederhana dengan akurasinya kurang lebih 0,01 inci yang dapat dilakukan dengan timbangan masinis, sedangkan untuk pengukuran dimensi dalam skala besar, kita biasanya lebih menggunakan metal tapes yang bisa memberikan banyak keuntungan. Next. Dalam pengukuran dimensi tadi kan disebutkan menggunakan alat ukur dimensi. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa alat ukur dimensi yang terkait. Yang pertama adalah jangka sorong atau kita sebut dengan kaliper vernier. Jangka sorong ini mewakili modifikasi skala logam yang nyaman untuk meningkatkan keterbacaan perangkat dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Fungsi dari alat ini itu untuk mengukur diameter luar dan dalam, mengukur kedalaman atau ketinggian, mengukur ketebalan dan sebagainya. Untuk gambar dari konstruksi jangka sorong itu dapat kita lihat pada gambar kiri yang ada di slide. Dan di situ disebutkan beberapa komponen seperti fixed and movable jaw, skala utama dan nonius dan sebagainya. Adapun untuk pembacaan skalanya, kita harus memperhatikan dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala vernier atau skala nonius. Nah, skala utama itu memiliki batas pengukuran 0,025 in dan skala nonius itu memiliki tingkat keterbacaan hingga 0,001 in. Bisa kita lihat contohnya pada gambar sebelah kanan yang ada di slide itu. Nah, di situ terbaca skala utamanya itu adalah 2,350, sedangkan skala noniusnya adalah 14/25 kali 0,025, sehingga keluarannya nanti akan terbaca 2,364 inch. Next. Nah, alat yang selanjutnya yaitu mikrometer. Seperti yang ditunjukkan pada gambar slide, itu merupakan contoh dari mikrometer. Jadi mikrometer ini merupakan sebuah alat pengukuran dengan skrup terkalibrasi yang memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Alat ini tuh tadi kan yang di jangka sorong kan 0,1 mm, sedangkan di sini adalah 0,01 mm. Jadi
Di sini pengukurannya itu lebih presisi daripada jangka sorong dan biasanya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan benda mikro. Adapun prinsip kerjanya yaitu menggunakan sekrup untuk memperbesar jarak yang terlalu kecil untuk diukur menjadi putaran suatu sekrup lain yang lebih besar. Untuk bagian-bagian atau komponen dalam mikrometer itu sendiri bisa kita lihat pada contoh gambar yang ada di sebelah slide kanan itu. Nah, adapun untuk pembacaan skalanya itu hampir sama dengan jangka sorong tadi, yaitu kita harus melihat pada skala utama dan non-nilsnya. Nah, pada gambar slide sebelah kiri itu terdapat contoh, yaitu dengan skala utamanya itu 4 mm dan skala non-nilsnya itu 0,30 mm, sehingga terbaca 4,30 mm. Next. Alat yang terakhir yaitu dial indikator. Jadi di sini dial indikator adalah perangkat yang melakukan amplifikasi mekanis dari penempatan penunjuk untuk mengukur perpindahan dalam jarak sekitar 0,001 inci. Biasanya digunakan untuk mengetes penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat, atau permukaan hukum. Adapun untuk pembacaan output dari dial indikator ini biasanya dilakukan pada dial melingkar yang ada di lingkaran pada gambar tersebut. Next. Materi yang selanjutnya adalah gauge block atau blok pengukur. Next. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan gauge block? Di sini ada pengertiannya adalah alat ukur standar atau acuan standar pembanding alat-alat ukur dimensi di industri yang memiliki akurasi sangat tinggi. Biasanya blok pengukur ini digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya. Dalam satu set blok pengukur biasanya terdiri dari blok baja kecil yang dibuat sangat presisi dan dilapisi ketebalan tertentu yang mengacu pada standar alat ukur internasional. Next. Nah, dalam satu set blok pengukur pula itu biasanya kita bisa menemukan 81 blok dengan dimensinya itu antara 0,1 hingga 8 inch. Tapi di blok yang lain itu juga ada yang jumlahnya itu lebih dari 81 blok. Contohnya itu biasanya jumlahnya 115 blok. Nah, di blok pengukur itu tersedia dalam berbagai tingkatan akurasi, tergantung pada tujuan penggunaannya. Kriteria penilaiannya itu adalah ketatnya toleransi pada ukurannya. Dengan demikian, nilai yang lebih tinggi itu biasanya dibuat untuk toleransi yang lebih ketat dan memiliki akurasi dan presisi yang lebih tinggi. Bisa kita perhatikan pada tabel yang ada di slide sebelah kiri itu menunjukkan beberapa kelas toleransi gauge block dalam asumsi tingkat yang sama dengan meningkatnya ketebalan material. Ini tadi kan sebelumnya saya jelaskan bahwa di blok pengukur itu terdiri dari beberapa blok baja kecil dengan ketebalan tertentu. Nah, di sini contohnya ketika derajat akurasinya itu AA atau AA, itu kita kenal sebagai grade 1 dengan tingkat toleransinya itu kurang lebih 2 microinch. Biasanya dia digunakan untuk laboratorium dengan suhu terkendali sebagai referensi atau biasanya digunakan untuk kalibrasi. Lalu untuk derajat akurasi A itu dikenal sebagai grade 2 dengan tingkat toleransi 4 microinch digunakan untuk keperluan inspeksi. Sedangkan untuk derajat akurasi B atau grade 3 dia itu dengan tingkat toleransinya 8 microinch biasanya digunakan untuk bengkel atau seperti pembuatan layout dan sebagainya. Next. Yang selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu metode optik. Metode optik didasarkan pada prinsip interferensi cahaya, sehingga metode ini sangat akurat untuk mengukur suatu dimensi. Instrumen yang berdasarkan pada prinsip ini disebut interferometer, yang biasa digunakan untuk kalibrasi blok gauge dan standar dimensi lainnya. Yang pertama, selanjutnya, pengaplikasian prinsip interferensi cahaya. Contohnya salah satu plat adalah kaca transparan bebas regangan yang dipoles rata secara akurat dalam beberapa mikroinch, dan plat lain memiliki permukaan logam yang memantulkan cahaya. Sinar paralel A dan B diproyeksikan pada plat dari sumber collimating yang sesuai. Cara perpisahan antara plat diasumsikan cukup kecil. Sinar yang dipantulkan A memotong sinar B dan masuk kepada titik P. Karena sinar reflected telah melakukan perjalanan lebih jauh dari sinar B
dan jarak 2D. Itu akan menciptakan gangguan pada titik P jika jarak inkremental ini adalah kelipatan ganjil atau lambda per 2. Jika jarak 2D adalah kelipatan genap dari lambda per 2, maka sinar yang dipantulkan akan menambah sinar B. Dengan demikian, untuk 2D kali lambda per 2, selanjutnya 3 lambda per 2 dan sebagainya. Layar S tidak akan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Sekarang bandingkan dua plat yang sama, tetapi biarkan mereka dimiringkan sedikit sehingga jarak antara plat adalah variabel. Kemudian jika seseorang melihat sinar cahaya yang dipantulkan cahaya alternatif daerah gelap akan muncul di layar yang menunjukkan variasi dalam jarak lempeng. Garis atau wilayah gelap disebut pinggiran, dan perubahan jarak pemisah antara posisi dua pinggiran disesuaikan dengan rumus sebagai berikut, yaitu delta 2D sama dengan lambda per 2. Berikut contoh skema dari interferometer. Cahaya monokromatik dari sumber dikumpulkan oleh lensa atau L ke plat sublated atau S2 yang merupakan cermin setengah perak dan memantulkan setengah cahaya ke arah cermin atau M yang datar secara optik dan memungkinkan transmisi setengah lain ke arah benda kerja atau W. Interferometer terutama digunakan untuk kalibrasi, block gauge, dan aplikasi lain, di mana pengukuran dimensi absolut yang sangat tepat diperlukan. Oke, selanjutnya seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, panjang gelombang sumber cahaya monokromatik yang mempengaruhi jarak pinggiran tabel di samping mencantumkan panjang gelombang dan beberapa sumber cahaya umum dan interval pinggiran setengah panjang gelombang yang sesuai. Itu yang pertama helium, wavelength-nya 0,589 mikrometer, wavelength ring interval yaitu 0,295 mikrometer, dan seterusnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan Baik, oleh di sini teman saya. Ya, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai pneumatic displacement gauge. Next. Nah, jadi pada bahasan-bahasan sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa untuk mengukur sesuatu yang kecil dapat digunakan seperti mikrometer, jangka sorong, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jika perpindahan yang kita ukur itu sangat kecil, lebih kecil daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada salah satu alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur sesuatu yang pengukuran yang sangat kecil, yaitu menggunakan pneumatic displacement gauge ini. Nah, jadi pada sistem yang ditunjukkan pada gambar 5.7, udara di sini disuplai dengan tekanan konstan P1 dan aliran ini melalui lubang 1 dan juga melalui lubang yang kedua, yaitu lubang di ujung nozzle dengan diameter D1 dan juga D2. Kemudian diatur oleh jarak pemisahan X antara lubang di ujung nozzle dengan benda kerja. Nah, perubahan aliran dengan X itu akan ditunjukkan oleh perubahan tekanan hilir dari lubang P2. Dengan demikian, pengukuran tekanan ini dapat diambil sebagai indikasi jarak pemisahan X. Nah, untuk keperluan analisis, kita asumsikan bahwa fluida yang digunakan ini adalah fluida yang incompressible. Nah, untuk aliran volumetrik yang melalui lubang itu dapat diwakilkan oleh persamaan Q sama dengan C dikali dengan A dikali dengan akar delta P, di mana C di sini merupakan discharge coefficient, A di sini merupakan luasan aliran dari lubang, dan delta P di sini merupakan perbedaan tekanan di antara kedua lubang. Next. Nah,
karena di dalam skema tadi ada 2 lubang dalam situasi yang digambarkan tadi, dan juga lubang yang dibentuk oleh pembatasan aliran antara outlet dan juga benda kerja, kita dapat menunjuk area lubang pertama A1 dan juga lubang A2 untuk lubang yang kedua, kemudian persamaan yang sebelumnya dapat berubah menjadi Q sama dengan C1 dikali A1 dikali dengan akar P1 min P2 sama dengan C2 dikali A2 dikali dengan akar P2 min PA. Nah, di mana PA di sini merupakan tekanan sekitar dan dianggap konstan. Sehingga persamaan 5.3 itu dapat disusun kembali menjadi R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1 per 1 plus A2 per A1 kuadrat. C1 dan C2 adalah sama, maka kita dapat mengamati bahwa A1 sama dengan Pi D1 kuadrat per 4 dan A2 besarnya adalah Pi D2 dikali dengan X. Next. Nah, jadi kita melihat hubungan antara rasio tekanan R dan juga penempatan benda kerja X telah ditunjukkan secara eksperimental bahwa hubungan antara R dan juga rasio luas A2 per A1 sangat mendekati linear untuk R lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,9 serta R sama dengan 1,1 min 0,5 dikali A2 per A1. Nah, untuk range ini kita dapat memperkenalkan persamaan 5.6 dan 5.5 yakni R sama dengan P2 min PA per P1 per PA sama dengan 1,1 min 2 dikali dengan D2 per D1 kuadrat dikali dengan X untuk R lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,9. Next. Nah, jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari pneumatic displacement gauge ini digunakan untuk pengukuran perpindahan yang sangat kecil. Nah, selain itu perangkat pengukuran pneumatic displacement gauge ini dapat digunakan sebagai perangkat pengukuran keadaan tunak perpindahan serta sebagai sensor dinamis dalam hubungannya dengan sirkuit fluida yang dirancang dengan benar. Dengan menghentikan pelepasan secara berkala, perangkat dapat berfungsi sebagai generator sinyal periodik untuk sirkuit fluida. Nah, teknik interupsi yang berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal gelombang persegi, segitiga, ataupun sinus. Selain itu, perangkat ini juga dapat digunakan untuk pembacaan fluidik informasi kode pada plat atau kartu yang lewat di bawah jet outlet. Kecepatan pembacaan seperti itu dapat dilakukan tergantung pada respons dinamis pengukur dan jalur penghubung yang terkait serta transduser tekanan. Next. Materi berikutnya yaitu mengenai area measurement. Next. Nah, jadi ada banyak sekali aplikasi yang memerlukan pengukuran luas bidang, seperti penentuan grafis dari area plot survei dan peta, integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva, dan juga analisis plot data eksperimen, itu semua dapat bergantung pada pengukuran area bidang. Ada juga banyak aplikasi untuk pengukuran luas permukaan, akan tetapi pengukuran seperti itu jauh lebih sulit untuk dilakukan. Next. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi subbab 7 yaitu the planimeter, a device of historical interest. Planimeter merupakan sebuah alat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk mengukur suatu bidang area. Pertimbangan representasi skema yang ditampilkan pada gambar bawah ini. Titik O merupakan fixed point, poin tetap atau pivot point. Sementara titik T bergerak di sekitar pinggiran area yang akan diukur atau ditentukan. Lalu juga terdapat roda W yang dipasang pada lengan BT sehingga dapat diputar secara bebas sewaktu lengan mengalami pergeseran sudut. Roda akan melakukan transformasi dan didapat skala yang lebih jelas sehingga jumlah yang tepat dari putaran tersebut dapat ditentukan oleh tracing point-nya yang mengitari kurva. Planimeter dan area yang diukur harus ditempatkan pada suatu bidang yang datar dan relatif halus, sehingga roda W hanya akan bergeser
ketika lengan BT mengalami gerakan perpindahan aksial. Dengan demikian, roda W tidak mengalami pergeseran sudut ketika lengan BT mengalami gerakan perpindahan aksial. Dari gambar tersebut, diketahui bahwa panjang tracing arm atau lengan tracing BT itu dituliskan sebagai L. Lalu jarak titik B ke roda W disebut alpha, diameter roda dilambangkan dengan huruf D, dan jarak titik O dengan titik B dilambangkan dengan huruf R. Jadi misal lengan BT diputar dengan sudut D theta dan lengan OB melalui sudut D flux sebagai hasil perpindahan dari tracing point, daerah yang diukur oleh lengan BT dan OB dapat dirumuskan sebagai DA sama dengan setengah L kuadrat D theta plus LR cos beta D flux plus setengah R kuadrat D flux, di mana beta merupakan sudut antara dua lengan. Demikian pula jarak yang ditempuh oleh pinggiran roda karena rotasi dapat dirumuskan sebagai DS sama dengan A D theta plus R cos beta D flux. Nah, kita dapat mengintegralkan persamaan tersebut dan memperoleh persamaan 5.11. A sama dengan setengah L kuadrat integral D theta plus LR integral cos beta D flux plus setengah R kuadrat integral D flux. S sama dengan A integral D theta plus integral R cos beta D flux. Lalu integral R cos beta D flux sama dengan S min A D theta. Sehingga A sama dengan dalam kurung setengah L kuadrat min AL integral D theta plus LS plus setengah R kuadrat integral D flux. Jika lengan berada di luar area, integral D theta sama dengan 0 dan integral D flux sama dengan 0, dapat dirumuskan dengan A sama dengan LS. Sedangkan jika lengan berada di dalam area, integral D flux dan integral D theta equal dengan 2pi karena kedua lengan mengalami rotasi penuh. Sehingga dapat dirumuskan sebagai A sama dengan LS plus dalam kurung R kuadrat plus L kuadrat min 2AL kali Pi. Nah, ini merupakan konstruksi polar planimeter. Di sini ada pivot atau titik tetapnya. Di antara dua batang ini ada rodanya. Lalu di ujung batang satunya ada tracer point untuk men-tracking pinggiran area yang akan diukur. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, itu bab selanjutnya mengenai graphical and numerical method for area measurement. Next. Sebuah metode pengukuran bidang yang sangat sederhana adalah dengan cara menempatkan sebuah gambar pada kertas koordinat dan menghitung jumlah kotak yang dilingkupi oleh gambar. Kemudian faktor skala yang sesuai kemudian diterapkan untuk menentukan area. Integrasi numerik biasanya diterapkan untuk menentukan area di bawah kurva tidak beraturan. Mungkin dua metode yang paling umum adalah aturan trapesium dan aturan Simpson. Next. Berdasarkan grafik yang telah ada pada slide sebelumnya, dalam menghitung luasan daerah di bawah kurva, kita menggunakan rumus A sama dengan integral Y dx. Untuk pertambahan yang relatif kecil, luasan menggunakan aturan persegi panjang sebagai berikut. Next. Kemudian peningkatan yang sama atau tidak sama pada delta X dapat digunakan dengan aturan ini. Aturan persegi panjang akan meremehkan area di daerah di mana kurva memiliki dy atau dx lebih dari 0 dan melebihi ketika dy atau dx kurang dari 0. Keuntungan utama dari aturan ini adalah kesederhanaan dan kemudahan perhitungannya. Jika gambar tersebut dibagi menjadi pertambahan yang sama sepanjang sumbu X, area aturan trapesium menjadi
sebagai berikut, yaitu A dalam kurung Y0 plus YN per 2 plus sigma N-1 I sama dengan 1 YI tutup kurung delta X. Jika kenaikan tak seragam dalam X terlibat, luas elemen AI untuk aturan trapesium menjadi sebagai berikut, yaitu AI sama dengan YM dalam kurung XI plus 1 min XI sama dengan delta X YI plus 1 YI per 2. Lanjut. Kemudian persamaan integral untuk mencari luasan daerah di bawah kurva telah disebutkan, yaitu A sama dengan integral dA atau sama dengan sigma AI. Ketika luas dibagi dalam jumlah kelipatan genap, aturan kita dapat menggunakan aturan Simpson, yaitu A sama dengan delta X per 3 dalam kurung YO plus YN plus integral N-1 I sama dengan 1 YI dalam kurung 3 plus min 1 pangkat I plus 1 tutup kurung. Persamaan di atas memberikan luas di bawah area kurva Y sama dengan Fx dari Y sama dengan 0 ke nilai pada kurva. Apabila perhitungan melalui seluruh urutan poin, maka akan secara otomatis akan memperhitungkan area elemen positif dan negatif. Next. Selanjutnya, aturan trapesium diperoleh dengan menggabungkan koordinat kurva dengan garis lurus. Sedangkan hasil yang diberikan oleh persamaan di atas diperoleh dengan cara menggabungkan 3 titik secara parabola. Kedua persamaan tersebut disebut rumus integrasi Newton-Cotes. Turunan dari rumus ini didasarkan pada perkiraan kurva aktual dengan polinomial yang sesuai dengan N+1 pada titik yang berjarak sama. Bentuk umum dari integrasi rumus tersebut diturunkan menjadi sebagai berikut, yaitu integral batas atas X2 batas bawah X1 Fx dx sama dengan delta X sigma N K sama dengan 0 CK F dalam kurung Fxk dengan delta X sama dengan X2 min X1 per 2 dan Xk sama dengan X1 plus K delta X. Next. Dan untuk koefisien CK-nya didapatkan berdasarkan persamaan berikut, dan nilai variabel S didapatkan dari persamaan S sama dengan X min X1 per N. Pada rumus Newton-Cotes menggunakan kenaikan N dalam variabel independen, dan ini membutuhkan pencocokan polinomial pada N+1 di titik wilayah yang akan diintegrasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi yang terakhir yaitu surface area. Pertama-tama perhatikan area permukaan 3 dimensi yang diperlihatkan pada gambar bawah ini. Lalu area permukaan dijelaskan sebagai fungsi Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Luas permukaan pada area tersebut dapat dicari dengan rumus A sama dengan double integral dalam kurung do Z per do E kuadrat plus do Z per do Y kuadrat plus 1 tutup kurung dxd. Jika fungsi Z diketahui dan mudah dihitung, integral pada persamaan di atas bisa langsung dievaluasi. Oke, pertimbangkan kasus di mana fungsi Z tidak diberikan, tetapi diberikan nilai Z pada perubahan kelipatan di X dan Y. Dan jika ada kasus tersebut, do Z per do X dan do Z per do Y dapat diperkirakan pada nilai do Z per do X ekuivalen Z Pn plus 1 min Z Zn pangkat P per delta X. Do Z per do Y ekuivalen Zn pangkat P plus 1 min Zn pangkat P per delta Y, di mana perubahan pada nilai X dan Y dinotasikan dengan delta X dan delta Y, sementara nilai Z dinotasikan dengan Z pangkat P. Lalu dua persamaan tersebut disubstitusikan sehingga didapat persamaan final
A sama dengan sigma P, sigma N dalam kurung Zn pangkat P plus 1 min Zn pangkat P per delta E kuadrat plus Z. Dalam kurung kecil Zn pangkat P plus 1 min Zn pangkat P per delta Y kuadrat plus 1 dalam kurung besar pangkat setengah delta X kali delta Y. Oke, mungkin cukup. Saya kembalikan waktu ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 pengukuran teknik data dan akuisisi dari kami mengenai materi displacement and area measurement. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami, dan apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.